Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 19103011062 dari kelas 4A5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai chest therapy, yaitu sekumpulan teknik yang bisa digunakan oleh seorang fisioterapis untuk membantu menghilangkan atau untuk membantu jalur nafas seseorang ketika mengalami batuk berdahak, ketika mengalami penumpukan spuntum ataupun mukus, terutama ini pada anak bayi. Yang mana chest therapy itu sendiri terdiri dari 5 tahapan atau 5 cara atau 5 teknik. Yang pertama ada menggunakan nebulizer, kemudian menggunakan postural drainase, kemudian menggunakan tapotemen, ada vibrasi, dan yang terakhir kita menggunakan jogging atau latihan batuk. Nah, pada praktikum kali ini saya mendapatkan skenario yang kedua, yang mana skenario-nya itu berbunyi Nyonya Anita datang ke klinik fisioterapi Unisa bersama putrinya yang berusia 4 bulan yang mengalami batuk berdahak sampai kesulitan bernafas. Dari hasil diagnosa medis, putrinya menderita penyakit bronkitis. Setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil bahwa terjadi penumpukan sputum pada bagian lower lobus lateral segmen sinistra. Nah, tugas kami dari skenario ini adalah intervensi fisioterapi dan pemeriksaan fisioterapi apa yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, langsung saja kita ke videonya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisioterapi. Nah, pemeriksaan fisioterapi sendiri itu terdiri dari dua, yaitu ada pemeriksaan subjektif dan ada pemeriksaan objektif. Yang mana pemeriksaan subjektif ini terdiri dari proses anamnesis antara fisioterapi dan pasien ataupun bisa diwakili oleh keluarga pasien, yang mana fungsinya untuk mencari informasi dan latar belakang dari pasien bisa berupa nama, umur, kemudian alamat, kemudian juga agama, pekerjaan, dan yang lain-lainnya seperti itu. Juga nanti bisa ditanyakan keluhannya apa dan permasalahannya apa. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan yang objektif itu terdiri dari pemeriksaan vital sign ya, lebih tepatnya berupa tekanan darah, denyut nadi, kemudian suhu, tinggi badan, berat badan, dan yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian, nah di fisioterapi ini ada pemeriksaan objektif lagi, yaitu namanya adalah IPA atau inspeksi, palpasi, perkusi, dan aulkustasi. Yang mana inspeksi ini memeriksanya dengan cara melihat pasien ketika pertama datang ke fisioterapi, adakah kelainan ataukah ada cara yang salah seperti itu. Misal kalau ini keluhannya adalah batuk, berarti cara dia mengambil nafasnya itu ada yang salah, maka kita bisa mengamati di proses inspeksi ini. Kemudian yang kedua ada palpasi, yang mana kita memeriksanya dengan menggunakan rabaan atau sentuhan pada pasien untuk merasakan adakah daerah yang mengalami memar, ada yang suhunya tinggi, dan yang lain-lainnya, ataukah ada yang deformitas seperti itu. Kemudian untuk yang perkusi dan alkustasi nanti akan dijelaskan pada proses chest fisioterapinya supaya lebih lengkap lagi. Baik, sekarang kita langsung saja ke proses chest terapinya. Yang pertama yaitu menggunakan nebulizer. Nah, yang mana nebulizer ini dia berfungsi untuk mengencerkan dahak dengan menggunakan alat nanti ada uap gitu ya, yang mana alat itu nanti dimasukkan oleh obat dan ada dimasukkan juga oleh NaCl atau cairan infusnya. Dengan alat itu nanti obat ini dan cairan infus ini dia akan menguap dan akan kita pasangkan kepada hidung dari si bayi tersebut supaya ketika bernafas nanti bisa membantu mengencerkan dahak yang ada di tenggorokan ataupun di dalam tubuh si bayi. Nah, caranya karena di sini bayi masih berusia 4 bulan, maka dia belum bisa untuk duduk sendiri. Nah, di sini kita sebagai seorang fisioterapi harus bisa memposisikan bayi itu sedikit melayang ke atas gitu ya. Jadi kepalanya harus bisa lebih tinggi daripada tubuhnya.
Nah, ketika posisinya sudah seperti ini, di sini saya menggunakan boneka ya sebagai simulasi dan ilustrasi. Kemudian kita masukkan nebulizernya ini kepada hidung pasien, yang mana tadi dosisnya adalah untuk obatnya 1 dan untuk NaCl-nya atau cairan infusnya bisa 2. Yang mana ini juga tentunya dengan resep dokter ya. Ketika kita masukkan seperti ini, maka mesinnya dihidupkan, nanti pada corongnya ini dia nanti akan keluar uap, dan akan selesai ketika cairan ini sudah habis menguap semua. Nah, sekarang kita lanjut ke chest therapy yang kedua, yaitu menggunakan postural drainase ya, drainase. Yang mana ini fungsinya adalah untuk memperlancar aliran atau saluran pernafasan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Yang mana nanti dia ini fungsinya untuk menghilangkan spuntum atau menghilangkan dahak dari saluran yang kecil menuju saluran yang lebih besar supaya lebih mudah untuk keluar, seperti itu. Nah, yang mana di sini supaya kita tahu di mana letak dari spuntum itu atau dahak itu, maka di sini kita bisa menggunakan stetoskop ya untuk mengetahui di mana posisi dari penumpukan spuntum tersebut. Baik, sekarang saya sudah membawa stetoskopnya. Jadi, langkah untuk menentukan di mana postural drainase itu, kita perlu memeriksa di mana letak dari spuntum tersebut. Bisa menggunakan perkusi, diketuk seperti ini, juga bisa menggunakan aukustasi dengan mendengarkan stetoskop. Nah, pertama ada beberapa letak-letak, ada 10 letak untuk kita mengetahui posisi untuk perkusi dan aukustasi ya. Dimulai dari yang bagian depan dulu, yang mana itu selalu sistematis, dia tidak bisa loncat-loncat. Jadi titik 1 ada di sini, nanti titik 2 di sini, kemudian turun lagi, kemudian kedua yang sebelah kanan, 3, terus ke bawah sampai bawah seperti itu, sampai kira-kira di kosta yang ke-10. Ini untuk yang depan. Nah, kalau untuk yang belakang sama, dia juga sistematis dari atas nanti turun. Yang kedua ini ada di antara skapula, kemudian turun lagi ketiga, keempat, sampai yang kelima. Seperti itu. Itu untuk titik-titik dari perkusi dan aukustasi. Yang mana kalau aukustasi itu dia mendengarkan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara-suara nafas yang normal ataupun nafas yang abnormal. Yang mana nafas normal itu dia ada 3, ada vesikuler, yang mana itu dia terdengar pada sebagian besar area paru. Nadanya rendah, kemudian lembut, kemudian juga pendek. Kemudian yang kedua untuk nafas yang normal itu ada bronkoveskuler, yang mana itu terdengar pada sebagian besar area bronkus dan area paru bagian kanan, yang mana nadanya adalah nada rendah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada bronkial, yang mana ini terdengar pada area trakea. Nah, nada ini nadanya itu adalah nada tinggi, kemudian keras dan panjang pada saat melakukan ekspirasi. Nah, adapun suara nafas yang abnormal itu salah satunya ada crackless ya, yang mana cirinya itu suaranya atau nafasnya pendek, kemudian kasar dan terputus-putus, terengah-engah seperti itu. Nah, yang kedua ada suara ronci, yang mana suaranya itu dia kasar, kemudian ribut, gaduh sekali, dan nadanya rendah, nafas rendah. Kemudian ada wheezing. Nah, wheezing ini dia nadanya tinggi seperti suara peluit ya. Ini adalah suara-suara yang abnormal. Nah, ketika kita ingin melakukan itu tadi kan aukustasi, ketika kita ingin melakukan perkusi, maka caranya kita meletakkan satu tangan kita di atas tubuh bayi ya, seperti ini. Kemudian kita ketuk pakai tangan yang satunya, sesuai dengan titik-titik yang tadi sudah kita tentukan ya, untuk mengetahui apakah di sini letak dari spuntum tersebut, dahak tersebut, supaya kita bisa menentukan postural drainasenya. Oke, baik, sekarang kita ke tahap yang ketiga, yaitu tapotemen. Nah, tadi kita sudah mengetahui di mana posisi dari letak spuntumnya sesuai dengan skenario, yaitu berada di lower lobus lateral
segmen sinistra, artinya ada di sebelah lateral, kemudian ada di sebelah sinistra atau sebelah kiri. Maka kita posisikan bayi ke arah kiri ya, sesuai dengan postural drainasenya tadi. Kemudian kita bisa menggunakan teknik tapotemen menggunakan 3 jari, telunjuk, tengah, dan jari manis dengan cara bisa seperti mangkuk begini atau juga bisa seperti ini. Nah, kita menepuk dada bayi ini pelan-pelan. Ini bisa dilakukan sebanyak 1 sampai 2 menit, selama 1 sampai 2 menit ya. Nah, kemudian teknik yang keempat itu ada vibrasi, chest vibrasi. Yang mana di sini kita bisa memberikan getaran-getaran pada dada bayi. Ini juga bisa dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan ya. Caranya seperti ini, bisa diberikan getaran-getaran yang mana ini fungsinya untuk memecah dari spuntum atau dahak tersebut. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan jogging atau latihan batuk. Nah, caranya kita bisa menyentuh jugularis dari bayi untuk merangsang bayi ini supaya batuk ya. Nah, tetapi atau juga kita bisa mengajarinya kalau bayi sudah bisa dengan cara seperti itu. Nah, ataupun nanti kalau misalkan bayi juga tidak batuk, maka dahak nanti bisa keluar melalui feses. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video chest terapi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.